Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya dari Prodi Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, keselamatan kerja dalam pemasangan jaringan, network, dan wireless. Hal yang harus dilakukan dalam pemasangan jaringan adalah menyiapkan perlengkapan alat maupun bahan, dan yang paling utama adalah nyali dan kepercayaan diri, karena hal itu yang membuat kita bisa melakukan satu hal, dan keselamatan dalam bekerja sangatlah penting. Perlengkapan yang harus disiapkan dalam keselamatan kerja atau TKJ adalah yang pertama, yaitu tali pengaman. Dalam memasang komputer di tempat yang tinggi, gunanya untuk membantu kita serta mengamankan anggota tubuh kita seandainya kita akan terjatuh, dan menyamankan saat bekerja. Maksud menyamankan adalah kita bisa santai saat bekerja dalam bekerja, karena tali pengaman seperti tempat duduk walaupun terbuat dari tali, tak masalah, bukan? Kedua, gelang listrik statis yang berfungsi untuk mengurangi aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh saat pemasangan jaringan. Ketiga, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menguatkan pegangan kita serta mengurangi aliran air keringat yang dikandung tubuh saat tidak mengenai komponen, karena akan menyebabkan komponen itu konslet. Perlengkapan akan bahan dan alat primer dalam melakukan pemasangan, perakitan, dan pembersihan komponen jaringan sangatlah perlu, sebab itu akan meningkatkan formalitas komponen. Alat-alatnya yaitu yang pertama, kuas. Fungsinya kuas adalah untuk membersihkan. Kedua, obeng. Obeng berfungsi untuk menggunakan atau mengganti alat ataupun memasang alat. Ketiga, tang. Tang berfungsi untuk menguatkan komponen yang kurang, ataupun empat, yaitu kabel. Kabel dan baut berfungsi untuk menambah komponen yang kurang ataupun memperbaikinya. Dalam melakukan pekerjaan harus berhati-hati, karena sesekali saja melakukan kesalahan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Materi yang kedua yaitu keselamatan kerja pada perakitan komputer. Di sini saya akan menjelaskan keselamatan kerja pada perakitan komputer, yaitu APD, alat pelindung diri dalam merakit komputer. Yang pertama yaitu ada workplace standard, untuk melindungi tubuh kita terhimbas oleh kecelakaan. Maka kita harus menggunakan pakaian kerja workplace yang standar. Kedua, sepatu dari karet warna hitam. Kenapa? Untuk menghindari sengatan listrik. Ketiga, gelang anti statik, yaitu gelang anti statik adalah alat yang digunakan untuk mencegah pengosongan atau ground break, alat yang digunakan untuk mencegah pengosongan. Elektronik desain yang disingkat ESD dengan membumikan grounding seseorang yang sedang mengerjakan alat elektronik. Dan di sini ada fungsi dari gelang anti statis. Yang pertama, memperlambat, mencegah terjadinya kerusakan pada komponen komputer. Kedua, mempercegah tersengat aliran listrik saat memperbaiki komputer. Yaitu selanjutnya B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips keamanan keselamatan kerja K3 dalam merakit komputer.
Sebelum merakit sebuah komputer, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan keselamatan diri kita dalam merakit komputer. Yang pertama yaitu 1. Hindari merakit dalam keadaan berkeringat, karena kemungkinan keringat menetes ke peralatan yang sedang kita rakit tanpa kita ketahui. Kedua, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada, termasuk di speed. Yang ketiga, pada setiap tahap berkaitan sebelum menambah komponen yang baru. Keempat, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan. Kelima, hindari pemasangan komponen harddisk dengan kasar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Yang pertama yaitu penolongan harus mengamankan diri dahulu untuk menghindarkan pengaruh arus listrik. Berada pada papan kering, kain kering, pakaian alas yang serupa itu yang bukan logam, kayu, karet. Jika tidak mungkin, kedua tangan penolong dibalut dengan kain kering, pakaian kering, ataupun bahan serupa itu kertas, karet. Pada saat memberikan penolongan harus menjaga diri agar tubuhnya jangan bersentuh dengan benda logam. 1. Cara membebaskan penderita dari aliran listrik. Penghantar dibuat bebas dari tenggangan dengan memutuskan skalaara atau gawai pengaman. Penghantar ditarik sampai terlepas dari penderita dengan menggunakan benda kering bukan logam, kayu atau tali yang diikat pada penghantar. Penderita ditarik dari tempat kecelakaan. Penghantar dilepas dari tubuh penderita dengan tangan yang dibungkus dengan pakaian kering yang dilipat-lipat. Penghantar dihubungkan atau ditaruh di dalam bumi kan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Komputer merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan oleh orang dewasa. Dewasa ini karena komputer dapat melakukan hampir semua hal yang berhubungan dengan teknologi komunikasi informasi. Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan keselamatan kita sendiri. Peneliti yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan tulang terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, bagian bawah, sakit ginjal, mata merah, berair, bahkan gangguan penglihatan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer. Yang pertama, aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Kedua, aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. Ketiga, makan, minum, dan istirahatlah yang cukup. Keempat, gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran, dan olahraga secara teratur. Kelima, sesekali alihkan pandangan ke luar ruangan agar mata kita seperti refreshing dan tidak jenuh. Mengatur posisi komputer. Selanjutnya yaitu mengatur posisi komputer atau posisi monitor. Monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantul cahaya lain. Letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Aturlah cahaya monitor. Kontrol bright
agar tidak terlalu gelap dan juga terang, agar tidak merusak mata dan pandangan kita. Sering-seringlah mengedipkan mata minimal 5 detik setiap 10 menit. Apabila mata terasa lebih, pijatlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan Anda ke tempat lain. Posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda harus membungkuk atau menegadah. Posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan posisi mouse keyboard sejajar. Posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman, agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usaha menyiapkan bus mempunyai sedar yang nyaman. Lalu menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Di sini ada langkah-langkahnya, mungkin cuma tidak saya jelaskan. Cara menghidupkan komputer yang benar, cara mematikan komputer yang benar, agar kita selamat dalam menggunakan komputer, selamat dan aman untuk diri kita dan orang lain. Karena kalau kita sembarangan mematikan atau menghidupkan komputer, bisa saja hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya kita atau mencabut, entah membantingnya ya, tiba-tiba komputer itu akan meledak lalu membakar ruangan seperti, dan akibatnya pasti sangat fatal. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita yang melihatnya. Apabila ada atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.